Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil malikil haqqil mubin alladzi habana bil imani wal yaqin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi at-tayyibin wa ashabihi akhyari ajma'in wa ma tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin wal muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada umumnya, tentu setiap manusia tidak ingin mengalami yang namanya kerugian, baik itu kerugian di dunia maupun kerugian di akhirat nanti. Namun demikian, dalam sebuah hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah menjelaskan bahwa akan ada manusia yang akan mengalami yang namanya kebangkrutan di akhirat dan kelak akan melihat nasib akhirnya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bertanya kepada para sahabatnya, "Wahai sahabatku, siapakah orang-orang yang bangkrut itu?" Kemudian salah satu dari sahabat menjawab, "Ya Rasulullah, yang kami ketahui di antara kami orang-orang yang bangkrut ialah yang tidak mempunyai dinar dirham, tidak mempunyai harta benda dan tempat tinggal serta yang lain sebagainya." Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Wahai sahabatku, ketahuilah, sesungguhnya umatku yang akan mengalami kebangkrutan ialah mereka yang datang pada hari kiamat nanti membawa begitu banyak pahala solat, pahala puasa, pahala zakat. Akan tetapi mereka pernah mencaci maki orang lain, menuduh orang lain, memfitnah orang lain, menzalimi orang lain, memakan hak orang lain, merampas harta orang lain. Kemudian setelah itu pahala orang tersebut diberikan kepada setiap dari mereka hingga pahalanya habis. Akan tetapi masih banyak tuntutan dari setiap mereka sehingga pahala yang orang tersebut tadi telah habis karena masih banyak tuntutan dari setiap mereka, maka dosa-dosa dari setiap mereka kemudian diberikan kepada orang tersebut hingga apa? Allah Subhanahu wa taala menyeretnya masuk ke dalam api neraka jahanam. Hadis riwayat Muslim. Nauzubillahi min dzalik. Ma'asyiral muslimin wal muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Melihat dari hadis tersebut dapat kita mengambil beberapa hikmah. Yang pertama yaitu tentang hakikat kebangkrutan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sengaja bertanya kepada para sahabat, akan tetapi melihat daripada jawaban para sahabat sekalian masih mengacu pada materi dunia, sehingga Rasulullah SAW kemudian meluruskan bahwasanya orang-orang yang bangkrut itu ialah mereka yang nanti pada hari kiamat, pada hari akhirat nanti akan mengalami kebangkrutan, dan kebangkrutan yang paling mengerikan ialah kebangkrutan amal soleh. Kemudian hikmah yang kedua
yaitu cara penyelesaian daripada permasalahan yang dihadapi. Kita mengetahui bersama bahwasanya dinar dirham, harta benda yang saat ini kita kumpulkan kelak untuk menebus segala kesalahan-kesalahan kita, itu tidak bisa. Sebab yang mampu menebus, menjadi penebus segala dosa-dosa kita ialah amal soleh kita. Bagaimana ketika nanti ternyata amal soleh kita lebih sedikit ketimbang kesalahan-kesalahan yang kita lakukan kepada sesama? Sungguh merugikan diri kita sendiri. Akan tetapi beruntunglah mereka yang ketika melihat amal solehnya jauh lebih banyak dan kesalahannya kepada sesama lebih sedikit. Sehingga hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentu yang perlu kita lakukan agar kita terhindar dari yang namanya kebangkrutan ini ialah tetap menjaga hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian menjaga hubungan kita kepada sesama makhluknya, sehingga hubungan vertikal hablum minallah dan hablum minan nas, hubungan horizontal kita seimbang, agar kepada sesama pun kita tidak mempunyai permasalahan, tidak mempunyai kesalahan. Toh kalau seandainya ada kesalahan kita kepada sesama, maka bersegeralah untuk meminta maaf, agar pada saat nanti hari akhir kita tidak menjadi orang-orang yang bangkrut, yang mana amal soleh kita diambil oleh orang-orang yang pernah kita zalimi. Mudah-mudahan ceramah singkat ini bisa memberikan motivasi dan juga bisa membuat kita menjadi lebih berhati-hati lagi dalam menjalani kehidupan. Sebab Allah Subhanahu wa taala selalu melihat kita, selalu memantau kita dari segala bentuk aktivitas yang kita lakukan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan hidayahnya kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu fikum. Billahi taufiq wal hidayah. Mohon maaf apabila ada salah kata dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.